Puji nama Tuhan, kita pada saat ini bisa berkumpul bersama dalam fellowship prayer bersama Michael Catholic Ministry. Dan pada malam hari ini fellowship in prayer kami dengan tema melayani dalam kuasa Roh Kudus. Dan puji Tuhan, firman pada malam hari ini boleh dibawakan oleh Suster Andrea Putri Karmel Tumpang Malang. Mari kita saat ini mau siapkan hati kita mau tenangkan hati kita mau mengarahkan pikiran dan seluruh keberadaan kita untuk bersekutu bersama. Menyadari akan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita masing-masing. Mari saat ini kita mau mohon Roh Kudus berkuasa mengurapi hati kita dan mengobarkan hati kita untuk dapat memuji dan menyembah Tuhan. Mari saat ini kita nyanyikan Terang Cahayamu.
sampai tujuanmu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, biar Engkau ya Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kami masing-masing. Biar kuasa-Mu turun ya Allah Roh Kudus untuk mengurapi setiap kami. Untuk kami bisa memuji dan menyembah Tuhan. Untuk kami dengan seluruh keberadaan kami ini bisa datang kepada Tuhan. Singkirkanlah setiap penghalang yang menghalang-halangi kami untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, bekerjalah ya Allah Roh Kudus, seluas-luasnya, sebebas-bebasnya di dalam diri kami. Engkaulah yang menuntun setiap jalan-jalan kami. Di dalam setiap tugas yang Tuhan berikan kepada kami, biar Engkau Allah Roh Kudus yang menolong kami, yang menuntun kami, apa yang harus kami lakukan, supaya semuanya boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari saat ini kita mau nyanyikan kembali Terang Cahayamu. Jalanmu yang harus bertemu, ajarku untuk mengerti yang harus ku perbuat tanpamu. Terasa hampa dan gelap, pulihkan rohmu sama hatiku, bubarkanlah semangat baru, ku berjalan terang cahayamu tak tersesat sampai tujuanku, tak tersesat sampai tujuanku. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu mau datang kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik, Engkau Allah yang telah memilih kami. Kami ini adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sudah berkorban bagi kami. Sebagai tanda cinta-Mu kepada kami. Namun kami seringkali masih melukai Engkau Tuhan. Dengan kecenderungan yang kami miliki untuk berbuat dosa, dengan kelemahan kami masih sering melukai hati-Mu Tuhan. Saat ini kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni setiap kesalahan pelanggaran kami. Basuh kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu dan layakkan kami
kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami boleh mengalami kasih-Mu lebih lagi. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang Maha Rahim. Engkau yang selalu membuka tangan-Mu bagi kami. Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Saat ini kami mau memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Biar Engkau yang bertahta Tuhan di atas pujian kami. Kami mau mengangkat hati kami. Kami mau menyembah Engkau dan merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu, saat menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Tuhan kan hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat memuji-Mu, Kau bertahta, Tuhan kan Tuhanku, satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan kan hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan kan hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Kami boleh menjadi alat kecil tangan-Mu Tuhan untuk melakukan setiap pekerjaan
pakai kami lebih lagi Tuhan, untuk melayani Engkau. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam pelayanan, semuanya bisa kami lakukan bersama dengan Engkau, supaya kami boleh melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Ajari kami Tuhan untuk tetap setia melayani Engkau, mengasihi Engkau, mengiring Engkau seumur hidup kami Tuhan, hingga kami boleh mendapat mahkota kehidupan. Sesali sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Bukan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan.
terus mengiring Engkau Tuhan, mengasihi Engkau, melayani Engkau. Dan bila sebentar kami mau mendengarkan firman yang dari Engkau Tuhan, sebagai bekal kami dalam kami melayani, buka hati kami Tuhan, beri kami hati seorang murid yang membuka telinga kami, hati kami untuk mendengarkan setiap pesan yang dari Engkau Tuhan. Dan saat ini Engkau juga urapi Suster Andrea Tuhan yang akan menyampaikan pesan dari Engkau. Ya, setiap pesan-Mu tersampaikan kepada kami dan mengubah kami Tuhan, supaya kami di dalam melayani Engkau melakukannya untuk Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami melakukannya bukan untuk kami sendiri, tetapi untuk Engkau, untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat malam, para saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini. Selamat malam. Baik, terima kasih. Semoga keadaan Anda baik-baik saja ya. Tadi sudah disegarkan dengan pujian, Anda siap untuk terbuka terhadap firman Tuhan. Ya, baik. Sebetulnya saya pribadi, saya terkesan ya waktu mendengar pelayanan kelompok Santo Mikael ini, Saint Michael Ministry ini ya. Rasanya saya baru dengar sekali ini sih, bahwa ada kelompok yang pelayanannya memberikan edukasi seksualitas ke sekolah-sekolah begitu ya. Jadi saya memang terkesan dan saya di awal ini saya mau meneguhkan pelayanan Anda itu sangat diperlukan. Pernah waktu camping itu dengan anak-anak SMP itu, kami mendapatkan ada satu anak SMP yang sudah aborsi 3 kali, gitu ya. Jadi Anda bayangkan, gitu ya. Jadi bahwa benarlah pelayanan kalian itu benar-benar dibutuhkan, para saudara. Nah, sebetulnya kalau kita baca di 1 Yohanes 5 ayat 19, itu Santo Yohanes itu mengatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, jadi sebetulnya dalam pelayanan Anda membawa anak-anak pada kekudusan ya, pada kemurnian tubuh jiwa roh, itu kita berhadapan bukan hanya dengan kelemahan manusiawi belaka, para saudara, tetapi di situ bisa saja si jahat tidak rela, tidak senang gitu ya. Kalau Anda berusaha membebaskan anak-anak, lalu membawa mereka pada kekudusan, si jahat pasti tidak terima ya. Dan karena itu kita harus sadar bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Romo Yohanes itu sering sekali ya mengatakan bahwa kalau dulu setan itu menangkap jiwa-jiwa, menjerat jiwa-jiwa dan membawanya ke neraka itu seperti pakai jala. Jadi menangkap pakai jala itu Anda pernah mancing ya. Kalau mancing itu nunggu satu, dapatnya satu begitu ya. Tapi kalau zaman sekarang setan itu memakai yang namanya pukat harimau. Jala besar sekali gitu ya, lalu ditarik semuanya kena begitu. Apa pukat harimaunya itu? Antara lain adalah pukat harimau yang sangat-sangat efektif buat si jahat adalah media massa, medsos, media sosial, internet, HP, gadget gitu ya. Sekali saja produser film memunculkan film porno masuk di internet, berapa juta orang kena ya. Dan salah satu umpan empuk untuk masuk ke dalam pukat harimau ini adalah dalam hal seksualitas. Dalam salah satu penampakannya, para saudara, Bunda Maria itu meminta kita mempersembahkan seluruh diri kita
dan bahkan juga seluruh milik kita, termasuk TV, HP, internet, semuanya itu. Semula waktu saya mendengar hal ini, saya rada heran. Untuk apa ya sampai HP, internet, segala macam itu. Tapi kalau kita mau renungkan lebih lanjut, para saudara, kita sadar berapa banyak orang yang terseret jatuh dalam dosa karena HP-nya, karena internetnya, karena gadgetnya. HP, internet, dan semuanya itu dimanfaatkan sejahat untuk menyeret jiwa-jiwa ke dalam neraka. Karena itu Bunda Maria meminta kita untuk berani mempersembahkan itu semua kepada hatinya yang tak bernoda. Maka dia yang menginjak kepala ular itu, dia akan memanfaatkan seluruh milik kita untuk membawa orang-orang pada mendekat pada Yesus putranya. Nah, para saudara yang terkasih, Anda sadar enggak, saya menyapa khususnya pada tim Saint Michael. Anda sadar enggak bahwa sebetulnya pelayanan Anda itu adalah suatu mission impossible. Ya, saya mengatakannya begitu. Suatu misi yang mustahil dengan kekuatan Anda sendiri. Anda harus sadar, para saudara, jangan hanya pandang dengan mata lahiriah Anda bahwa yang Anda hadapi adalah anak-anak SMP, SMA, SD. Anda harus sadar bahwa di balik mereka itu ada yang berusaha menyeret mereka. Kekuatan ini dahsyat dan kekuatan itu melampaui kekuatan kita. Anda harus sadar bahwa tanpa rahmat Tuhan pelayanan itu mustahil. Karena arusnya begitu deras, kekuatannya begitu dahsyat. Jangankan menolong anak-anak, jangankan menolong orang lain. Kita sendiri bisa terseret. Ya, kita sendiri bisa terseret arus yang dahsyat itu dan kita bisa hancur terhempas oleh kekuatannya ya. Lalu suster ini nakut-nakutin saja. Bukannya mendengar firman, bukannya tambah berani, tapi tambah takut, ngeri. Bukan begitu maksud saya, para saudara. Tapi maksud saya mau mengatakan bahwa agar Anda sadar betapa luhur dan mulianya pelayanan Anda. Dan betapa dibutuhkan. Dan agar Anda sadar untuk tidak mengandalkan diri sendiri. Tetapi mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus. Ya. Mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus. Nah, saya sempat tanya-tanya sih ke Bu Lili, konkretnya pelayanan kalian itu seperti apa? Jadi datang ke sekolah, kemudian juga memberikan ada sesi-sesi pengajaran, setelah itu ada acara-acara doa ya, ada anak-anak juga diajak mengampuni segala macam. Bagus sekali ya itu seperti ini. Nah, saya mengutip kata-kata Santo Paulus di 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5, khususnya ayat 3 dan seterusnya ini ya saya bacakan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Di sini sebetulnya kita lihat di ayat 3, aku datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Suatu ajakan untuk menyadari kerapuhan diri sendiri. Tanpa rahmat Tuhan, kita hanyalah nol besar. Bahkan seandainya kita itu pintar sekali ya, kita punya ilmu tinggi, juga dalam bidang kedokteran semuanya, kita bisa mengucapkan 1000 kata dengan kepandaian kita. Tetapi kalau Tuhan tidak mengurapi, tidak satu kata pun akan menyentuh para saudara. Tetapi kalau Tuhan mengurapi, kita ingat kisahnya Daud melawan Goliat. Goliat itu tingginya 2 kali lipat ya Daud, mungkin lebih ya. Beratnya apalagi ya. Tetapi Daud hanya punya 5 kerikil, 5 batu. Tetapi apa yang dikatakan Daud? Di 1 Samuel 17 ayat 45, Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Jadi dia datang tidak membawa namanya sendiri, tetapi membawa nama Tuhan.
Aku datang bukan mengandalkan aku ini loh dokter ini spesialis ini bukan, tapi membawa nama Tuhan, nah, mengandalkan Tuhan. Nah, salah satu syarat tema kita adalah melayani dalam kuasa Roh Kudus. Syaratnya sebetulnya kalau dilambangkan adalah dilambangkan dengan angka 1 dan 0 para saudara. Saya punya sharing sih sebelum saya masuk biara itu saya bertemu dengan seorang suster. Singkat cerita saya bertanya, suster kok tahu sih kalau suster dipanggil masuk biara? Lalu suster itu mengatakan saya merasa dipanggil dan saya merasa kamu juga dipanggil. Lalu waktu itu saya mengatakan, aduh mati saya, suster nggak tahu kelemahan-kelemahan saya ya. Lalu suster itu mengatakan apa? Bagus, kalau kamu pernah merasa dirimu sebagai angka 0, coba satukan dengan yang esa yang kuasa, angka 1. Jadinya angka berapa? Angka 10. Satukan kelemahanmu, kerapuhanmu dengan kekuasaan Tuhan. Hal-hal yang tidak kau bayangkan bisa terjadi. Itu sangat menyentuh. Jadi syarat untuk melayani dan kuasa Roh Kudus adalah sadar diri sebagai angka 0, bukan merasa diri sebagai angka 9. Lalu setelah itu mendekat ke si angka 1, mendekatkan diri ke Tuhan. Biarpun sadar diri angka 0, kalau tidak mendekat ke angka 1 ya nggak jadi apa-apa. Ya tetap angka 0 ya. Biarpun mendekat ke angka Tuhan, tapi kalau merasa diri angka 9, 19 itu nilai yang buruk ya, merah kalau SD itu ya. Bukan jadi angka 10 begitu ya. Jadi disinilah kita sadar bahwa kita adalah 0 besar, dan kita menyatukan diri pada Tuhan, percaya bahwa bersama Kristus kita dapat melakukan apapun. Dan itu konkret para saudara. Maksud saya apa mengandalkan Tuhan? Maksud saya konkret. Juga ketika persiapan-persiapannya. Bukan hanya persiapan materinya, bukan hanya slide-nya dan sebagainya, tetapi juga persiapan melalui doa-doa, kurban-kurban kecil, adorasi, rosari dan sebagainya. Kami sharingkan di sini, kami biasanya waktu sebelum COVID itu ada camping ya, setiap tahun ada camping dan ada panitia camping. Panitianya itu ada juga secara khusus si doa, ada. Ya. Jadi selama pelayanan di atas, di aula atas, anak-anak pelayanan, di bawah itu mereka bergantian di hadapan sakramen Maha Kudus adorasi sepanjang hari. Ya, seperti Musa dan Yosua. Para saudara, pelayanan Anda omong kosong tanpa doa. Itu hanya ngecap doang. Karena Anda harus tahu, zaman ini setan membelenggu banyak jiwa dengan belenggu dosa, seksualitas, percabulan begitu kuat. Tanpa rahmat Tuhan omong kosong. Bagus bahwa Anda adalah kelompok Santo Mikael. Ya, malaikat agung, berdoalah juga pada dia. Ya, dia panglima perang itu ya. Nah, kurban-kurban kecil, Anda tahu ya yang saya maksud kurban-kurban kecil atau tidak tahu? Contoh kecil ya, ada makanan enak, misalnya Anda suka sambal, biasa makan 4 sendok. Oke lah Tuhan, saya makan 3 sendok 3/4. Ya sudahlah, berkurang 1/4 ya. Kupersembahkan padamu Tuhan, agar seluruh kehendakmu, rencanamu dalam pelayanan ini terjadi. Ya. Macam-macam banyak hal untuk itu. Nah, Santo Yohanes Salib itu mengatakan kepada mereka yang menghabiskan seluruh waktunya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya, dia mengatakan lebih baik kalau mereka menyisihkan minimal setengah dari waktunya untuk berdoa, dan mereka akan mendapatkan hasil jauh lebih banyak daripada hanya mengandalkan ini. Ya, kadang terjadi orang yang harus memberikan pengarahan atau apa, menghabiskan banyak waktu untuk membuat slide PowerPoint yang begitu indah, dihias ini segala macam, banyak waktu. Oke, itu semua baik dan boleh. Bagus, tapi jangan lupakan doa. Pernah satu saat seorang suster memberikan sesi
retret ya ke anak-anak SMP. Sesi pertama itu cinta kasih Allah dan penyelamatan atau apa. Suster itu sudah mempersiapkan slide-nya dengan baik, film semuanya sudah baik. Tapi masuk dalam sesi apa yang terjadi? Anak-anak ribut sendiri, bicara sendiri semuanya begitu ya. Maka suster ini stres. Kenapa stres? Karena masih ada satu sesi lagi dengan anak yang sama. Dan sesinya adalah tentang bahasa roh. Jadi dia sudah bingung ya. Wah, sesi yang sudah dipersiapkan dan temanya menarik saja. Anak-anak modelnya seperti ini begitu ya. Apalagi bahasa roh untuk anak-anak. Waktunya tinggal sedikit. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke kapel. Di hadapan sakramen. Dan dia mengatakan, Tuhan, kartu asnya ada padamu. Kalau engkau berbicara, mereka mendengarkan. Kalau engkau tidak berbicara, ya sudah, mereka ribut sendiri. Nah, setelah itu dia adorasi. Dia hening di situ. Kurang lebih tinggal 1 jam atau apa, baru dia kemudian kembali lihat laptopnya, hanya ambil film ini, gini, sebentar. Kemudian dia maju, apa yang terjadi para saudara? Anak-anak benar-benar berubah. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan semuanya. Padahal kalau dilihat dari persiapan slide segala macam, tidak ada artinya dibanding dengan persiapan pertama. Saya hanya mau mengatakan di sini, andalkan Tuhan. Bukan andalkan slide, bukan andalkan ini semua. Itu semua boleh dan perlu oke. Tapi jangan lupakan Tuhan. Semua itu ya kalau saya bayangkan seperti Anda ingat kisahnya Nabi Elia ketika ditantang para nabi-nabi Baal itu kan. Lalu apa yang terjadi? Banyak hewan-hewan kurban semuanya dipersiapkan di bawah ini. Kita persiapan kita itu seperti mempersiapkan itu. Hewan-hewan, sapi semua disiapkan di sini. Tetapi kalau Tuhan tidak mencurahkan api dari langit, tidak akan terbakar, tidak akan berkobar-kobar. Semua persiapan kita lakukan, slide semuanya. Tapi Tuhan ini, tanpa engkau semuanya omong kosong. Saya persembahkan, saya serahkan seluruh persiapan saya yang jauh dari sempurna. Saya bawa juga seluruh ketidakpersiapan saya. Saya mohon ampun untuk semuanya. Saya serahkan diri saya sebagai mic-mu. Buat saya tanpa ragu-ragu mengatakan atau apapun yang kau kehendaki dan tidak mengatakan atau apapun yang tidak kau kehendaki. Saya terbuka terhadap segala sesuatu yang kau kehendaki, juga yang tidak ada dalam persiapan ini. Ya. Seringkali terjadi kalau kita terbuka, Tuhan bisa beri inspirasi yang sebenarnya tidak ada di persiapan, tapi ternyata itulah yang dibutuhkan ya, para saudara. Nah, di situ jadi lagi sekali andalkan Tuhan. Banyak hal para saudara yang bisa dilakukan dalam mengungkapkan mengandalkan Tuhan itu. Tadi sudah saya singgung berkali-kali ya, sebenarnya sikap batin, sadar diri angka 0 dan beriman akan si angka 1 ya. Markus 9 ayat 23, tak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya padanya. Kita perlu keterbukaan dalam iman ya. Jadi kalau kita maju pelayanan atau apa, goal kita, fokus kita itu, kita jangan hanya Tuhan, semoga anak-anak diam dan mendengarkan. Sebetulnya bukan hanya itu. Tapi pakailah mata iman, terbukalah. Tuhan mau kerjakan apa? Kalau saat itu Tuhan mau menghancurkan, mematahkan belenggu-belenggu dosa mereka, itu akan terjadi. Satu saat dalam satu sesi bahasa roh, dalam retret awal ya, sesi bahasa roh itu sebelum pencurahan Roh Kudus. Seorang peserta menerima karunia bahasa roh ketika dalam sesi itu yang bertugas itu mengajak hadirin memuji Tuhan secara spontan. Jadi saat itu ada seorang ibu yang mendapat karunia bahasa roh. Kalau dipikir, loh kan belum pencurahan Roh Kudus, tapi mujizat terjadi saat sesi. Ya. Jadi terbuka para saudara. Bukan kita yang berkarya, tapi Tuhan yang berkarya dan Tuhan bisa lakukan mujizatnya kapan saja Dia mau. Ketika Anda menyampaikan sesi segala macam, mujizat bisa terjadi ya. Mujizat benar-benar bisa terjadi. Sebuah sharing lain dahsyatnya kalau kita mengandalkan Tuhan.
Saya lupa di mana ya, kalau nggak salah di Brasil atau di mana. Itu mereka punya kebiasaan Selasa sebelum hari Rabu Abu, itu mereka menamakannya Selasa Gemuk. Karena apa? Di situ di hari itu mereka di alun-alun segala macam itu mereka seperti mengumbar dosa. Sebelum besok mulai puasa loh, jadi sekarang mengumbar dosa. Dosa apa saja? Nah, ini ya, tradisi yang miring ini ya begini. Lalu waktu itu ada satu kelompok persekutuan doa atau apa ya, tapi ini pujian, mereka minta izin pada uskup, mereka mengadakan praise and worship dalam alun-alun itu. Mereka sungguh-sungguh, sementara ada yang mendukung dalam doa, di situ mereka pelayanan juga. Nah, apa yang terjadi para saudara? Dalam 2-3 tahun kebiasaan itu menjadi hilang. Bukan main, kan? Ada kuasa dalam puji-pujian ya. Benar-benar kalau kita terbuka, beriman, percaya, mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa melakukan mujizatnya ya. Lalu ya tentu saja ungkapan mengandalkan Roh Kudus ini ya doa, mohon Roh Kudus pimpin. Juga dalam persiapan sesinya, dalam persiapan memilih lagu-lagunya pun ya. Di sini kami kalau mau milih lagu pun doa dulu ya. Jangan anggap sepele lagu. Karena lagu kalau itu diurapi Tuhan, itu bisa menyentuh hati orang, membukanya bagi kasih Allah ya, bisa memberikan kelegaan yang luar biasa. Karena Roh Kudus tahu siapa-siapa yang akan hadir. Roh Kudus tahu keadaan batin masing-masing. Roh Kudus tahu apa yang mereka butuhkan. Ya. Jadi karena itu penting sekali para saudara membuka hati bagi Roh Kudus. Persiapan sesi. Nah, kadang-kadang bukan tidak boleh sih, ada yang persiapan sesinya menghabiskan banyak waktu di depan TV untuk dapat inspirasi. Boleh-boleh saja. Tetapi kenapa tidak? Kalau memungkinkan, kami di sini mungkin, kalau memungkinkan ke kapel berdoa atau minimal dalam doa dan bertanya, Tuhan, Engkau mau saya menyampaikan apa? Apa yang mereka butuhkan? Ya, saya rasa para saudara, Tuhan benar mau memakai Anda, mengurapi Anda ketika pelayanan-pelayanan Anda. Karena saat ini benar-benar pelayanan Anda dibutuhkan. Ya. Tuhan mau memberikan pencerahan-pencerahan, kesadaran baru akan tubuh dan seksualitas. Tuhan mau mematahkan segala belenggu-belenggu dosa. Tuhan juga mau menyembuhkan yang sakit, juga yang sakit batinnya maupun fisiknya dan semuanya ya. Jadi karena itu andalkan Tuhan. Baik para saudara, semua yang saya katakan andalkan Tuhan, mujizat-mujizat bisa terjadi itu bukan omong kosong ya, karena Tuhan sendiri yang mengatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya ya, mujizat-mujizatnya. Mereka akan meletakkan tangannya orang atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku dan semuanya itu akan terjadi. Baik para saudara, saya rasa itu. Sekarang mari kita siapkan hati. Anda mau diperbarui dalam Roh Kudus, benar-benar kita mau mohon ya, kita mau terbuka lebih lagi. Saya percaya Anda sudah terbuka terhadap Roh Kudus selama ini, tapi mari pada kesempatan ini kita mau semakin lebih lagi mohon menyerahkan seluruh pelayanan kita, apapun itu, Saint Michael maupun juga kalau ada yang hadir yang lainnya, biarpun bukan Saint Michael ya, kita mohon sama-sama agar Tuhan sendiri mengurapi kita lebih dan lebih lagi, memampukan kita pegang terhadap Roh Kudusnya. Baik, silakan tim pujian mengangkat satu lagu Roh Kudus. Oke.
membimbing tunjukkan jalanmu yang harus kutempuh. Mengerti harus ku berbuat tanpamu, terasa hampa dan gelap, berikan Roh Kudus dalam hatiku, obatkanlah semangat baru, ku percaya terang cahayamu tak tersesat sampai tujuanku. Roh Kudus dalam hatiku, obatkanlah semangat baru, ku percaya terang cahayamu tak tersesat sampai tujuanku. Yang Roh Kudus dalam hatiku, obatkanlah semangat baru, ku percaya terang cahayamu tak tersesat sampai tujuanmu, tak tersesat sampai tujuanku. Shalamakalata kalata. Inamakahalata kashalata kalata itataka. Shalamakalata itanamakalata kashalata kalata. Inatakahalata itamakalata kashalata. Ya Tuhan Yesus Kristus, pandanglah kami ya Tuhan, anak-anakmu ini. Saat ini kami mau menyerahkan diri kami lebih dan lebih lagi kepadamu. Secara khusus kami mau menyerahkan tim Saint Michael ini dan seluruh diri kami supaya mengikuti acara ini, pelayanan-pelayanan kami ya Tuhan kepadamu, kepada Roh Kudus-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan secara baru dalam diri kami. Shana makahalata itana makalata. Shalata makalata itana makalata. Para saudara, saya mengajak Anda. Shanata kalata. Saya mengajak Anda secara pribadi untuk dalam hati mengikuti apa yang saya katakan. Ya Allah Roh Kudus, saat ini saya menyerahkan seluruh diri saya, tubuh, jiwa, roh saya, seluruh milik saya, semuanya kepadamu. Ingatan, pikiran, kehendak, semuanya, pelayanan, semuanya kepadamu. Biarlah Engkau sendiri menerangi, Engkau sendiri meluruskan, Engkau sendiri menguduskan, mengubah, membentuk kami sesuai kehendak-Mu.
Biarlah Engkau sendiri mencurahkan kuasa-Mu atas kami, agar kami lebih dan lebih lagi Kau kuasai, agar kami lebih dan lebih lagi melayani Engkau dengan sesuai kehendak-Mu. Singkirkanlah segala hambatan dan halangan apapun, ya Allah Roh Kudus. Segala kelekatan-kelekatan lepaskanlah. Biarlah Engkau juga mengobarkan api iman, harapan dan kasih yang lebih lagi dalam diri kami. Juga motivasi yang murni dalam pelayanan kami. Urapilah kami agar kami semakin peka terhadap inspirasi-inspirasi dan dorongan-dorongan-Mu. Lindungilah kami dari segala motivasi-motivasi yang tak berkenan padamu. Berilah kami rahmat kerendahan hati, kepekaan terhadap segala rahmat-Mu, sehingga kami tanpa ragu-ragu mengatakan, melakukan, atau apapun yang Kau kehendaki. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, dan biarlah Kau melindungi kami semua senantiasa dari serangan si jahat dan dari segala yang tak berkenan padamu. Shana makahalata, ita makalata, ita namakalata, inaka shalata kalata. Kami juga bahagia hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang tak terbatasi oleh ruang dan waktu. Kami bahagia hadapan-Mu semua anak-anak yang kami layani, dimanapun mereka berada. Biarlah saat ini kuasa-Mu juga tercurah atas mereka, bahkan atas setiap jiwa. Inna makahalata, Innata kahalata ita makalata, shalata makahalataka, innata kahalataka, shalata kalata. Secara khusus kami mohon, surahkanlah rahmat kemurnian tubuh jiwa roh. Inna makahalataka, inna makahalataka, shalata makalataka. Inna makalata. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Biarlah Engkau juga mengobarkan juga mempererat tali persatuan dalam tim kami, sehingga kami melayani-Mu dengan hati yang bersatu. Inna keshalata makalata kalata ita makalata kashalataka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inna makahalata kashalata makalata. Inna makahalata kashalata makalata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami pun tetap mohon berkat-Mu, jasmani maupun rohani bagi kami semuanya. Juga mohon kesehatan yang baik ya Yesus, berikanlah kesehatan yang baik dalam seluruh diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita sampaikan doa-doa maupun syukur kita dalam hati. Terima kasih Tuhan, biarlah kerajaan-Mu semakin bertahta dalam diri kami semuanya, khususnya juga dalam tim St. Michael ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bunda Maria, ke dalam hati-Mu yang tak bernoda, kami juga mempersembahkan seluruh diri kami. Pakailah kami, dekatkanlah kami pada putra-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Mikael, Malaikat Agung, doakanlah kami dan lindungilah kami. Kemuliaan pada Bapa, Putra, Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, para saudara, saya kembalikan pada MC. Andrea, terima kasih sekali. Ya. Sama-sama. Sama-sama, Pak Rani. Senang bisa melayani Anda. Oke? Gitu. Ini dia. Jadi ya. Kami di refresh dan Saya tidak dengar. Maaf, gitu saya nggak dengar. Saya nggak dengar. Saya tidak dengar. Oh, iya. Oke, putus-putus tadi. Ya. mewakili saya kali dan seperti di refresh dan saya tahu bahwa seperti Tuhan Yesus sendiri yang tadi berbicara ya ketika suster berbicara lewat firman ya banyak hal yang sebenarnya disampaikan kepada Michael Catholic Ministry tadi untuk kami ini harus waspada, kami harus berjaga-jaga karena musuh kami itu bukan cuma mancing tapi seperti pukat. Jadi ini kami juga harus bekerja, bergerak lebih lagi. Dan juga tadi saya tahu ada yang Mission Impossible. Saya tahu semuanya ini memang benar-benar hanya Tuhan. Saya diingatkan kami ini pernah diminta Tuhan untuk doa 24 jam, pujian, kemudian berikutnya doa 24 jam penyembahan, berikutnya 4 jam bahasa roh. Sebenarnya kami nggak tahu apa itu, tapi kami cuma nurut. Jadi 24 jam itu kami tiap tim bergantian selama 1 hari penuh kami berdoa 1 jam berbahasa roh terus ya karena kami tahu ini diingatkan bahwa kami ini memang harus benar-benar bergantung kepada Tuhan. Kami ini cuma angka 0 yang harus bergantung pada Tuhan angka 1 itu. Terima kasih suster untuk doanya, ini menguatkan kami untuk terus bergerak lagi menyelesaikan semua tugas yang Tuhan berikan sampai ke garis akhir supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan diselamatkan. Jadi terima kasih sekali. Ini kami benar-benar merasakan Tuhan berbicara dan Roh Kudus sendiri yang akan terus menolong dan memampukan kami. Itu suster, terima kasih sekali. Ya Sama-sama. juga semua yang lain. Saya tahu selain Michael Catholic Ministry, semua yang mendengarkan ini pasti akan diberkati, akan memiliki lagi api yang menyala, semangat untuk terus melakukan apa yang Tuhan mau dan bergantung kepada Tuhan. Kita tidak bisa tanpa Tuhan dan menyelesaikan semua tugas sampai garis akhir dan juga unity tadi, biar kita bersama-sama bergandengan tangan setiap tim dan juga dengan kelompok doa yang lain ya suster, dengan Legio Maria, dengan apapun kita bersama-sama untuk menyelesaikan semua tugas sampai garis akhir. Ya, Katolik ini kan banyak sekali warnanya dan kita bersama-sama satu tubuh menyelesaikan apa yang Tuhan Yesus mau. Sekali lagi terima kasih suster, berkah dalam. Saya kembalikan ke tim. Ya, terima kasih. Baik, sampai jumpa. Ya, terima kasih suster. Sampai jumpa di lain waktu ya suster. Kami sangat senang bisa dilayani. Terima kasih untuk semua
Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung di dalam persekutuan doa online Michael Catholic Ministry. Kita akan bertemu lagi tanggal 9 bulan Maret. Ada sesuatu yang hebat dan luar biasa, ada kesaksian dan firman. Ya, bisa dicatat terlebih dahulu, Rabu tanggal 9 Maret. Kita akan bertemu di dalam persekutuan doa online ini di Michael Catholic Ministry. Terima kasih untuk kehadirannya. Berkah dalam semua. Terima kasih. Tetap semangat, tetap mencintai Tuhan Yesus. Terima kasih, Suster.